Hai, welcome back to my channel Rizky Rahma. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan seperti biasa, kalau aku lagi upload video itu artinya berarti aku gabut. Dan aku akan sharing sama kalian. Ya siapa tahu ini bisa jadi menambah pengetahuan kalian atau bisa jadi buat pelajaran kalian ya. Ya kalau ada hikmahnya diambil, kalau nggak ada ya nggak usah. Kali ini aku akan membahas gimana cara aku untuk membagi uang gajian aku setiap bulan ya. Disclaimer dulu nih, di sini aku tetap masih belajar kok untuk gimana cara mengelola uang dengan baik. Dan semoga kalian bisa mengambil kebaikannya aja ya dari sini. Kalau yang jelek-jelek gak usah diikutin, oke? Nah, menurut aku dalam membagi uang itu harus ada yang namanya rekening cadangan, ya kan? Dalam arti gini, kalau misalkan kalian punya rekening satu doang, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Tapi kalian harus punya e-wallet. Ya maksimal maksimal untuk punya e-wallet itu ada dua ya, dua aplikasi terserah kalian, berarti satu rekening dan dua e-wallet. Kayak misalkan rekening BCA, m-bankingmu BCA, terus nanti ada e-wallet kamu, katakanlah GoPay atau Dana ataupun OVO, terserah kalian. Dan untuk membiasakan menyisihkan uang secara rutin dan membagi uang dengan benar itu, pastikan kalian harus hidup hemat. Kalian juga bisa coba cara menjadi frugal living ya, tapi di sini aku kurang cocok untuk frugal living. Ya karena kurang cocok aja di aku, karena aku masih belajar untuk nggak jadi impulsif buyer ya. Ini masih mencoba untuk menahan, untuk hemat gitu kan. Yang pertama tuh kamu harus hemat, yang kedua itu kamu harus mempunyai wadah, mempunyai aplikasi ya. Itu tadi aku bilang kayak m-banking atau e-wallet itu. Dan yang ketiga kamu harus ngerinciin pengeluaran kamu itu apa aja, biar nanti biar mudah nanti penghitungannya kayak gitu. Contoh misal UMR, kita gaji setiap bulan UMR, habis itu posisi uang udah masuk ke dalam rekening utama kamu, ya kan? Berarti kan kamu nanti ada dua lagi tuh e-wallet kan. Udah kamu rinciin semua tuh kebutuhan-kebutuhan yang kamu memang butuhin dan memang tuh penting untuk dibayar atau mungkin untuk dibeli gitu kan ya. Misal kalau kamu orang yang setiap bulan ngasih orang tua, ya udah tulis buat orang tua sekian. Terus habis itu untuk misalkan bayar kos, bayar air, bayar listrik sekian. Terus habis itu mungkin skincare untuk cowok-cowok atau cewek-cewek kan, skincare. Terus habis itu nanti mungkin buat nabung, tulis nabung atau investasi, terserah kamu tulis berapa. Oh ya, aku saranin untuk nabung atau investasi itu mending dikasih range ya, dikasih maksudnya kayak dikasih nominalnya berapa gitu, biar kayak menurut aku sih kayak biar rinci aja gitu loh, nggak kurang nggak lebih juga. Nah habis itu nanti mungkin kan ada sisa, nah sisa itu nanti kamu bagi dua lagi, buat pegangan kamu sama buat dana darurat gitu. Nah, habis itu ya udah kalian transfer ke orang tua kalian, kalian buat bayar kos, bayar listrik, bayar segalanya itu kebutuhan kamu. Terus habis itu mungkin buat investasi atau nabung kamu. Terus mungkin juga nanti ada dana darurat, sisihin ke e-wallet yang A, ke e-wallet yang satunya. Terus nanti ini yang satunya lagi buat pegangan kamu, ya kan, buat pegangan kamu. Aku saranin untuk kamu tarik tunai ataupun kepindahin ke e-wallet yang satunya lagi gitu kan. Nah berarti yang di rekening itu kosong dong. Bener, kosong. Based on true story aku ya, karena aku di sini tuh pakai m-banking BCA yang ekspresi, jadi bisa dienolkan. Oke, ya memang sih ada biaya adminnya, tapi nggak yang seribet harus ada saldo mengendap, itu nggak ada. Jadi aman, aku selalu mengkosongkan rekening itu. Dan aku memang lebih baik mengisi di e-wallet gitu. Yang penting kan udah ada pengawasan OJK-nya kan, kayak gitu.
Nah, terus kapan dong mau apa namanya, mau belanja-belanja cekot-cekot? Itu terserah kalian, kan aku udah di awal udah bilang coba belajar untuk hemat. Kalau misal pun kalian belum bisa hemat, ya udahlah, dalam arti 1 bulan kamu check out barang yang mungkin bukan kebutuhan ya, tapi kayaknya kamu ya sekali atau 2 kali lah. Nah, itu tuh nanti eh, apa namanya, termasuk pakai uang yang mana ya, uang itu uang yang pegangan kamu itu di situ. Itu pokoknya kamu harus maksimalin gimana cara 1 bulan itu aku udah apa, pakai pegangan uang yang sisa itu tadi, yang dibagi antara uang uang pegangan sama uang dana darurat gitu. Jadi itu kayak ngepres kamu gitu loh, kayak oh ya ini uang aku tinggal segini, masa aku mau check out sih. Nah itu tuh jadi tolak ukur, oh berarti nggak usah deh, berarti kayak hemat-hemat gitu loh guys. Bukan pelit dengan diri sendiri, tapi bagaimana caranya untuk kita mementingkan kebutuhan daripada keinginan kita kayak gitu. Oh iya, ini lagi ya disclaimer, aku di sini bukan sok menggurui, tapi aku belajar, bener-bener belajar, kayak masih belajar guys, masih belajar untuk gimana cara ngepres diri biar kayak ya udahlah yang apa, didahuluin dulu yang bener-bener kebutuhan, dan kayak yang keinginan tuh disingkirin dulu gitu. Karena aku percaya kalau kita ingin hidup masa tuanya nanti nggak terlalu sulit, ya kita harus sulit-sulit dulu di masa muda. Ya semoga kita nanti jadi orang yang kedepannya lebih baik lagi, dan lebih baik secara finansial maupun secara apapun itu. Amin. Terus kalau kalian ngerasa nggak cukup nih untuk gaji kalian, kalian bisa mendapatkan dengan tambahan income, misalkan jadi affiliate atau menjual barang-barang pre-love, atau mungkin bikin channel YouTube kayak gitu guys, atau mungkin memang freelance kayak gitu. Dengan begitu kalian punya tambahan income, dan kalian bisa tabung, atau mungkin atau enggak eh, itu semua nanti kamu apa, gaji dari freelance kamu itu nanti buat kamu jajan, terus yang eh, gaji yang pokok itu buat kamu nabung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu guys. Jujur aku di sini juga kayak apa namanya, mencoba untuk mencari tambahan ya, mencari income tambahan dengan cara kayak jualan pre-love, abis itu kayak apa namanya, ya kayak affiliate gitu, affiliate TikTok or affiliate Shopee. Ya nggak nentu sebenarnya sih guys, tapi kan apa salahnya kita mencoba, ya nggak sih gitu. Dan mungkin kalau misalkan aku nggak males ya guys, aku bakal bahas apa sih investasi itu, apa sih investasi di masa muda itu, dan gimana caranya, dan gimana kita bisa percaya dengan investasi itu gitu. Dan aplikasi apa yang apa namanya, yang mewadai untuk investasi itu gitu. Mungkin next video kalau aku nggak males ya guys. Oke. Oke, mungkin segitu aja yang aku sharing ya. Intinya belajar, pokoknya belajar terus ya, belajar untuk menjadi hemat dan nggak impulsif buyer, nggak konsumtif. Aku juga masih belajar guys, jujur masih belajar kok di sini. Jadi kayak aku seneng seneng sharing-sharing aja ke sama kalian, bisa jadi kita bisa bertukar pikiran dan pendapat ya soal kayak gini. Apalagi kan kita usia muda, dan memang harus lebih terbuka lagi wawasannya untuk sekedar mengetahui dunia perekonomian Indonesia, ya kan? Apalagi katanya di tahun 2000 berapa gitu bakal ada inflasi gede-gedean, dan kita memang harus bijak dalam mengelola keuangan kita sendiri, oke? Okay? And ya guys, kayaknya itu aja deh yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan kalau misalkan ada kebaikan ya diambil, kalau misalkan nggak ada ya udah dibiarin aja. Dan oke, see you on the next video. Makasih.